Ada kan yang paling lucu adalah ketika dia menaruh helmnya di atas motor, kemudian cabut. Maksud gue. Kita akan mulai videonya dengan membahas sebuah perkara yang menurut gue cukup lucu, yang mungkin ini akan bisa dijadiin patokan sama siapapun streamer di luar sana. Buat kalau misalkan lu lagi nggak live, ya mbok yo tolong mic-nya dimatiin gitu loh, atau di mute gitu. Karena baru-baru ini terjadi sebuah perkara yang cukup wow. Ada seorang streamer di salah satu tempat, di salah satu platform gitu, yang lagi bermain game Mobile Legends. Lagi rehat, istirahat, tiba-tiba terdengar suara desah-desahan yang membuat orang-orang bingung. Gue kalau misalkan nontonin orang itu ya, dia lagi main terus tiba-tiba berhenti lama, ya kan gue play aja terus tiba-tiba ada suara, wah apa nih? Ini dari mana nih? Gitu kan, bingung kan ya. Jadi hati-hati gitu maksud gue tuh. Bisa-bisa aja sih, sebel banget. Videonya udah bayar di YouTube kalau lu mau nyari tahu. Anyway. Ada banget. Perkaranya baru beberapa jam lalu rame lah. Hari ini pokoknya. Either hari ini atau kemarin. Semoga tidak ada siapapun dari kita yang ini Ray Rojal nih yang sering streaming nih, tolong lah. Ya Ray mah nggak mungkin ini, kagak ada cewek-ceweknya. Yuk lanjut. Jadi selamat datang kembali di konten permisuan duniawi. Memulai video dengan skandal tuh cukup wow ya. Kali ini kita akan kembali melihat apa-apa yang ramai terjadi di sosial media kita. BTW gini, episode kemarin Lunatic Podcast terakhir itu kan harusnya ada part 2-nya kan. Cuman karena satu dan lain hal itu tidak bisa dinaikkan. Konteksnya itu terlalu terlalu membahayakan kehidupan gitu. Mungkin nanti akan gua bahas lagi, gue singgung sedikit tipis-tipis. Soalnya kalau gue salah ngomong aja habis gue. Tapi biar kita mulai semuanya dari sebuah perkara orang marah-marah yang sangat amat lucu untuk kita lihat bersama. Intinya, Bapak kenapa, Pak? ada bapak-bapak marah-marah menggunakan motor yang lampunya gua kagak tahu masih nyala apa kagak. Intinya dia tuh marah-marah, yang mana gua nggak tahu nih keadaan dia marah-marahnya kenapa. Apakah dia marah-marah karena kesenggol atau marah-marah karena dipelototin gitu. Kadang kan kalau orang emosian di jalan tuh mau dipelototin orang juga dia pasti kesel gitu. Apa lu lihat goblok gitu. Kan banyak orang-orang kayak gitu di jalan kan. Kita nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu pastilah gitu. Tapi intinya dia tuh marah-marah sendiri, ngata-ngatain orang, cewek sih ininya. Terus dia ceweknya disuruh keluar dari mobil, tapi kan ceweknya nggak mau kan, takutnya ntar dia apain. Terus dia teriak-teriak gitu, mana kagak pakai masker. Terus mata-matain spion anjing. Maunya apa? Laporin polisi, laporin. Hei, turun. Ngomong anak. Saya buka helmnya. Ada kan yang paling lucu adalah ketika dia menaruh helmnya di atas motor, kemudian cabut. Maksud gue. Bapak kenapa, Pak? Aduh ya Allah, lucu banget. Kenapa? Enggak, maksud gue dia mah punya masalah apa gitu sama hidupnya. Kalau pengen curhat mau yang ngomong baik-baik gitu, Mbak ada waktu sebentar nggak, saya mau cerita nih gitu. Kan gampang gitu. Kenapa dia marah-marah? Helm ditaruh di atas mobil, dia cabut. Maksud gue anjing aneh banget sih. Apa lu nggak seneng? Gak seneng gua, nih ambil helm gua biar lu seneng. Terus dia jalan. Hei, turun. Ngomong anak. Saya buka helmnya. Bahaya banget sih ini orang. Bahaya. Marah-marahnya aja tuh masih memberikan. Bapak kenapa, Pak? Masih memberikan apa namanya? Ngomong anak. Saya buka helmnya. Saya buka helm nah. Ambil helm saya. Ya biar apa gitu.
Apakah itu terlihat seram gitu? Ini tuh sama aja kayak orang marah-marah. Bapak kenapa, Pak? Orang marah-marah tapi nggak nemu pintu buat dibanting. Ketemunya tirai. Kan kagak serem. Oh dasar goblok gitu. Kalau pintu kan jedar gitu. Wah dasar goblok. Seret ya. Lalalalalalala. Kagak jadi serem, Pak. Sorry nih. Ini the best apa? Top 10 plot twist anime ever. Plot twist banget anjing. Goblok. Yang selanjutnya adalah sebuah perkara yang sampai sekarang gue masih mencari tahu siapa sebenarnya bapak tersebut. Bapak yang ada di foto ini. Jadi baru-baru ini kan dikabarin kalau Sunda Empire, kayaknya gue sempat bahas ya dulu nanti podcast ya. Sunda Empire itu si siapa? Ridwan Randi. Siapa? Ruslan, ya pokoknya itu dah. Dia udah keluar dari penjara gitu. Yang harusnya dia keluar Desember, tapi keluar bulan ini atau bulan kemarin gitu. Nah tiba-tiba muncul sesosok bapak-bapak yang hadir dengan negara kekaisaran Sunda Nusantara, dengan sebuah SIM, let's say SIM ya, karena ini tulisannya surat kelayakan pengemudi dari negara kekaisaran Sunda Nusantara. Kalau kemarin kan namanya Sunda Empire kan, ini negara kekaisaran Sunda Nusantara. Berarti beda dong, notabene beda nih. Gue nggak tahu dia mungkin kayak Tokopedia sama Shopee atau Gojek sama Grab, gue nggak tahu gitu. Tapi mungkin ini dia berseberangan lah identitasnya tuh. Tiba-tiba si bapak ini ditemuin sama pihak kepolisian setelah dia lewat tol Cawang. Sama bapak polisi diberhentiin karena plat nomornya yang cukup aneh. SN45 RSD, yang mana mungkin SN ini adalah Sunda Nusantara 45. Gue nggak tahu nih 45 mungkin umurnya. RSD itu Rusdi, anjing bagus banget ya. Gue pengen tuh punya plat nomor kayak B1 AD AND gitu kan, Andri gitu. Apa gitu. Yanto YNTO alah. Sunda Nusantara 45 Rusdi. Gokil. Mantap. Identitas yang bagus. Cuma dari kronologis yang gua dapat dari beberapa artikel berita, ketika ditangkap pertama kali, si bapaknya ini tuh apa ya, cenderung ngotot gitu loh. Nih, kalau menurut petugas yang menangkap, yang mengamankan, pada saat diperiksa pengemudi ngotot bahwa dia menggunakan STNK dan SIM yang sah menurut Kerajaan Nusantara. Bagus. Rusdi diketahui ditilang polisi di Jalan Tol Cawang pukul 11 bla bla bla. Saudara RK ini mengaku bagian dari seorang jenderal dari Kekaisaran Sunda Nusantara dan merupakan bagian anggota Kekaisaran Sunda ini. Terus yang lucu adalah mana nih? Aduh, tadi ada kalimat yang lucu banget nih. Oh nih. Saya nggak tahu Kekaisaran Sunda Nusantara itu ibu kota kerajaan di mana, siapa rajanya, siapa dirlantasnya, saya juga nggak tahu. Siapa dirlantasnya nggak tahu. Kerajaannya punya polisi sendiri. Bagus. Dia udah bikin negara di dalam negara gitu. Terus dia bikin SIM sendiri, logo sendiri. Ini logonya juga kenapa harus ada singa dan ini apa nih, bintang-bintang. Terus fotonya juga kalau lo lihat dia selfie pakai background hijau. Gue curiga ini di rumahnya dah. Warga-warga tembok hijau. Edan, respect. Kalau kata gue mah ya, kalau misalkan lu pengen berkamuflase gitu, kayak pengen menjalankan negara dalam negara gitu, yang mana gue juga nggak tahu itu gimana, aneh banget. Tapi kan biasanya kita ngeliat plat nomor tuh merah, hitam, kuning deh paling aneh. Kuning kan angkot-angkot biasanya warna kuning deh. Kenapa biru gitu? Gue tuh masih nggak paham sama konteks kenapa pemilihan warnanya tuh harus biru gitu. Kan biru gampang banget keciri ya di jalan ya. Kenapa di waktu perundingan plat nomor mereka tuh memutuskan untuk biru gitu? Kenapa nggak hitam atau kuning dari kira angkot? Ini mobilnya Pajero loh.
Pajero Sport yang mahal, harganya tuh nggak 100-200 ribu men. Yang jadi perhatian gue juga adalah SIM ini, let's say surat kelayakan mengemudi ini, udah dibikin dari tahun 2019. Itu udah 2 tahun men. Kenapa tidak ada yang mencari keberadaan atau at least nilang keberadaannya? Kalau misalkan dia make plat itu dan SIM ini selama 2 tahun, mengaku warga Kakasaran Sunda Nusantara, berlaku seumur hidup dan berlaku secara internasional. Dia kalau ke Zimbabwe, ke Azerbaijan deh kalau nggak ada yang deketan. Jauh sih itu. Dia datang ditilang polisi gitu. Gimana sih bahasa Azerbaijan gua nggak tahu. Tapi selamat siang Pak. Boleh minta surat-suratnya gitu. Orang sono begitu juga nggak ya? Terus waktu ditunjukin surat kelayakan mengemudi, namanya Surdi Karpesina. Karpesina. Tadi Ara udah nyari tahu kan. Terus katanya Rusdi ini tinggal di Duren Sawit udah 10 tahun. Tapi warga situ malah kaget tentang negara kekaisaran. Dia tinggal di Duren Sawit, tapi kerajaannya kerajaan Sunda Nusantara. Kenapa nggak bikin kerajaan Duren Sawit gitu? Hari rayanya makan duren gitu kan, kita nggak bagus itu maksudnya. Ya Allah, SIM kita 5 tahun sekali diperpanjang, dia seumur hidup loh. Yang gue sebel tuh kayak laminatingnya kerasa murah gitu. Ini tuh dilaminating loh. Laminatingnya juga kayak laminating KTP zaman dulu, yang cuman lembaran-lembaran gitu. Dia apa nggak malu gitu sih datang ke tempat fotokopian gitu. Bang, mau laminating? Oh boleh, sini. Waktu dilihat abangnya sambil ketawa-tawa. Nih Pak, udah. Goblok gitu. Kenapa dia? Maksudnya gini loh, lu hidup kalau jadi manusia tuh jangan bercanda-bercanda amat gitu. Kita tuh punya negara nih. Maksudnya lu punya SIM, lu punya KTP gitu. Lu punya KTP dah gitu at least. Kenapa lu bercanda dengan nunjukin kayak gituan sama polisi gitu, ke bapak-bapak polisi? Dan ini ada apa? Ada nomor-nomor kayak gini, nomor dari mana sih? Ditandatangani oleh dirinya sendiri. Ya bener loh, ditandatangani sama dirinya sendiri. Jenderal pertama Imperial Army of Sunda Archipelago. Gokil. Bagus juga ya, gue gak perlu perpanjang KTP nih kalau bisa begini nih. Perpanjang SIM gitu, gak perlu. Fotonya dia selfie, tanda tangan sendiri. SIM itu sendiri, dicap sendiri, ditandatanganin sendiri. Astaga bapak. Namanya juga Rusdi, Bapak Rusdi Karpesina. Karepe sopo? Maksud gue, kalau lu pengen namanya karepe, ya Jawa gitu. Apa nih? Negara Kesatuan Jawa Nusantara, bagus gitu. Wah jeneng mau karepe kok. Karepmu ki opo, Cok? Karepe Sina, karepe dhewe kuwi. Duduk karepe Sina. Tapi ya gue gak tahu sih, perkara ini udah diurusin sama pihak kepolisian. Gue nggak tahu dia bakal ditilang atau dikasih omongan-omongan aja atau gimana, gue nggak tahu. Terakhir sih kayaknya dapat hukuman penjara 2 bulan atau bayar denda sekian gitu, gue nggak tahu. Tapi gue cukup kasihan sih mengingat, ya anjing, gue baru sadar di belakang mobilnya ada ini loh, ada logo gede gitu. Yo Allah. Gue ngelihat mobil Pajero dipasangin stiker Dufan apa Ancol aja gue udah aneh tuh. Bukan berarti Dufan sama Ancol nggak bagus gitu, tapi gue ngeliat mobil yang ada stikernya aja tuh udah gimana gitu. Well, terserah mereka yang punya mobil. Tapi kalau misalkan ini dijadiin stiker segede-gede gaban di belakang, ya orang masa nggak curiga sih? Plat nomor keciri banget dari belakang, warnanya biru-biru. Kenapa nggak hijau pak? Kayak tembok rumah lu hijau. Biar nunjukin kalau bapak adalah raja dari kerajaan tembok hijau. Tuh. Aneh. Mungkin bapak ini akan menyelamatkan dunia, kita nggak tahu. Mungkin kehancuran bisa berhenti ketika ada bapak.
Sehat-sehat terus Pak, sehat terus. Kayaknya sesunda Empire-nya pun mereka punya SIM STNK ya. Ya sih. Mereka punya KTP gitu at least. Kayak mereka sadar gitu, wah di negara ini meskipun gua kerajaan tapi gua ada di negara nih. Judul video YouTube dianggap terlalu vulgar. Atta Halilintar dan Aurel diprotes. YouTuber dengan subscriber 27,5 juta yang rata-rata penontonnya masih anak-anak dipertontonkan hal-hal seperti ini. Mas Atta pasti tahu lah pantas apa enggak konten kayak gini ditonton anak-anak. Jangan cuma mikirin AdSense. Emang seaneh apa sih? Posisi favorit Atta Aurel biar hamil. Nah, dibalik ranjang. Posisi favorit Atta Aurel biar hamil, tapi ceweknya kenapa duduk di atas pundak? Gimana bisa hamil gitu? Ya, gue kayaknya paham deh konteksnya, kayak dia tuh latihan yoga kebugaran atau kesehatan gitu biar bisa punya anak cepet gitu. Cuma yang dipermasalahkan orang-orang adalah kenapa clickbaitnya harus kayak gitu banget gitu. Dia kan orang yang ketika nikah bikin video malam pertama mereka gitu, tapi kan malam pertamanya cuma konteks gitu, di videonya tidak ditampilkan demikian gitu. Udah YouTuber nomor 1 se-Asia udah punya dunianya sendiri. Kita mah bisa apa gitu. Subscribers gue berapa sih? 600 sekian ya, 600 ribu sekian. Gue cuma seujungan kuku sama dia, jadi nggak bisa ngomong banyak. Sadar diri gue, sadar. Tapi at least orang udah gede ya nontonin gue. Ya selalu ngumpet debt collector, tagih gimana sih deh. Selalu ngumpet debt collector, tagih uang pakai toa di depan rumah nasabah. Bagus. Bu Susan jangan ngumpet-ngumpet dulu. Token listrik di rumahnya bunyi loh. Bayar utangnya nih Bu Susan. Jangan minta doang enak. Bayar utang ngumpet-ngumpet dulu. Bu Susan, tolong dibayar utangnya. Jangan ngumpet-ngumpet mulu di rumah Bu Susan, tolong. Baik-baik kita, tolong donasi. Jangan ngumpet mulu kalau ditagih. Bu Susan, utangnya dibayar. Bu Susan. Pertama bayar listrik dulu, itu udah bunyi-bunyi, tolong ya. Terus itu utangnya dibayar, kagak itu apa? Gue sih bakal malu. Oh mungkin gini, dia itu benar-benar mempraktekkan cara sesungguhnya supaya orang mau bayar utang, yaitu adalah dengan membuat si yang punya utang malu. Kan kecenderungan orang kalau udah dipermalukan di depan umum, mereka pasti bakal ya ngebikin masalah itu selesai gitu, supaya tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin maksudnya si ibu ini adalah begitu, kayak dia ngebikin orang ini malu supaya orang ini bayar utang dan lain sebagainya. Tapi ya kalau orangnya kagak keluar capek juga Bu, seret. Itu kan kayak jadi MC tapi kagak dibayar begitu kan. Seret buat pasti. Assalamualaikum Bu Susan. Gue masih kasihan sama suara token listrik yang bunyi. Jangan ngumpet-ngumpet dulu. Jangan bayar ngumpet utangnya dulu. Bu Susan. Ngangsur Bu, yuk langsung ngangsur aja ya, langsung dirobek, baru di drop, baru nomor 1 sudah libur, kabur-kaburan, udah kayak tukang somai nggak netap tempatnya. Yuk ngangsur. Dia bagus sih jiwa-jiwa MC begini. kayak jiwa-jiwa orang yang jualan itu loh, yang jualan di pasar kaget gitu. Ya yang jauh mendekat, yang dekat berangkat, yang di atas loncat. Ayo silahkan, ini duit bukan sembarang duit. Apa sih ini kayak yang kemarin itu. Bayar utangnya. Kalau nggak gue siramin ular loh. Gitu. Bu, yuk langsung ngangsur aja ya, langsung dirobek, baru di drop, baru nomor 1 sudah libur, kabur. Motornya gede loh padahal. Ini Thunder apa Mega Pro ini? Kaburan, udah kayak tukang somai nggak netap tempatnya. Yuk ngangsur.
Janganlah jadi orang yang kalau ngutang tuh apa awal-awalnya baik, endingnya begini gitu. Kalau kata orang, waktu minjem jangan malu-malu kucing, tapi waktu ditagih jangan ngilang-ngilang setan gitu. Gimana sih? Waktu minjem malu-malu kucing, waktu ditagih ngilang-ngilang kayak setan. Nah, ya gitu. Daripada ntar tiba-tiba dicari sama si orangnya terus dikunci setang kepala lu biar kagak lari-lari mampus gitu. Kemana-mana belok kiri. Mau ke kamar mandi, gimana nih? Muter-muter di ruang tamu aja. Karena gini loh, biar gue ceritain lo sebuah pengalaman yang terjadi. Ketika gue masih ngontrak di salah satu tempat di daerah, dan ruang lingkupnya tuh society-nya adalah tipikal orang-orang yang kredit gitu, terus ngutang duit segala macam. Biasanya nih jam 2, jam 3 itu rame masih. Kayak ngerumpi, ngobrol-ngobrol segala macem ya kan. Anak-anaknya pada main PS gitu di rumah teman-temannya. Ketika mau jam 4, ketika waktu debt collector atau orang-orang yang nagih-nagih ini mau datang, sepi, kosong kayak kuburan baru, kayak di film-film cowboy, tau gak lu, ada jerami kan, gitu. Sepi banget men. Jam 6 maghrib rame lagi gitu. Udah hatam. Pokoknya kalau misalkan ada satu orang udah nutup pintu tapi suaranya dipelanin, jadi tahu gak sih kan yang engselnya tuh bunyi, jadi pelan-pelan cetek gitu kan ya. Kalau udah ada yang kayak gitu, nah udah bertanda tuh anak-anak yang main PS di rumah temennya suruh pulang. Gue juga bingung nih, bocah punya PS tapi kenapa emaknya maknya begitu pulang gitu. Dan biasanya itu rumah bakal diketok-ketokin. Dan yang nagih utang tuh kayak positive thinking gitu loh. Tok assalamualaikum, misi, kagak ada suaranya, oh mungkin pergi gitu. Dia kecek rumah lain, loh kok pergi semua nih, study tour apa gimana. Ya ampun. Karena dia tuh datang cuman di hari-hari tertentu, kayak hari Sabtu, hari Minggu atau hari Senin. Kebanyakan tuh kayak bayarnya mingguan gitu, nggak ada yang harian. Tapi kan bangsat juga ya, kalau misalkan udah mau bayar mingguan, waktu mingguan disamperin ke rumahnya kagak ada. Itu namanya bayar bulanan itu. Ngutang mingguan bayar bulanan gimana? Aneh. Ini berapa? Ada 10 aja ya. Saya bunga nggak apa-apa. Nggak ada. Kenapa? Iya kok. Maaf ya, ini buat adiknya aja. Apaan sih ini? Kamu udah lihat video belum sih yang itu, yang orang jualan bunga? Itu, aduh, konsepnya tuh gue nggak paham tau, maksudnya. Ini cuma spekulasi gue juga ya. Gue mungkin bisa salah tentang perkara ini, tapi bisa jadi ibu-ibu ini adalah tipikal ibu-ibu musiman aja. Ketika orang berlomba-lomba buat nyari pahala gitu dengan ngasih sedekah atau gimana, bakal muncul orang-orang kayak gini yang manfaatin momen buat nyari rasa kasihan orang, buat dapetin duit gitu. Canggung banget ini, gue yakin asli kayak mbak-mbaknya itu dalam pikirannya kayak, saya akan berbaik hati membantu ibu ini, apalagi ibu ini membawa anak, saya tidak tega. Waktu dikasih berapa harganya? 20 ya. Waktu dikasih ceban, yaudah ini 10.000 aja buat ibunya, nggak apa-apa, bunganya nggak usah. Ya 20. Niatan untuk membantu tuh malah jadi berubah emosi gitu. Emosinya tuh emosi tertekan dalam keadaan canggung luar biasa. Ya aneh banget. Aja ya. Saya bunga nggak apa-apa. Nggak ada. Kenapa? Iya kok. Maaf ya, ini buat adiknya aja. Nggak apa-apa, aku nggak beli aja, nggak beli. Iya kok. Padahal dia udah bilang nggak beli lo, ya ampun. Iya kok, nggak ada semua. Nggak, ya maaf banget ya bu. Malah jadi minta maaf kan? Aku nggak beli aja, nggak apa-apa. Maksa banget ya.
25.000, 20 aja segini. Nggak usah nih. Aneh orang-orang udah pada kagak ada masuk akal ya. Dia tuh sama kayak ini loh. Jatuhnya gue ngeliatnya kayak Mak Maksa, tau gak Mak Maksa yang sempat terkenal tuh di Medan apa kalau nggak salah ya. Mamak Maksa. Jadi kamu nggak tahu? Nih. Jadi Mak Maksa itu adalah orang yang dia tuh bakal minta-minta. Ini kasar banget nih bahasa gue nih, tapi biar lu paham aja deh. Minta-minta sama orang, kalau nggak dikasih, dia bakal tetap stay di tempat itu, terus marah-marah. Dan marah-marahnya tuh intinya maksa deh, sesuai namanya. Kapan ya Allah. Dia sampai narik-narik baju gitu. Gak ada. Yang banyak kali. Gak ada. Orang tuh pasti nggak nyaman dong ada di kondisi-kondisi kayak gini. Itu bener-bener yang sampai ditarik-tarik gitu buat minta duit. Dan mungkin kalau cowok-cowok tuh kayak nggak bakal bisa berperilaku sekasar kayak apa, karena ya first of all ini cewek dan udah cukup berumur gitu. Tapi dia mungkin memanfaatkan hal tersebut gitu, karena nggak ada yang pernah ngegatak jidatnya gitu. Jadi yang lain ya pada didiemin. Dan dia tuh bakal ngikutin terus gitu sampai dikasih. Masalahnya dia tuh punya nominal tersendiri gitu loh sebelum akhirnya boleh cabut. Sampai akhirnya waktu itu dia dibawa sama pihak kepolisian apa di sub apa gitu. Terus akhirnya ya udah, ya Pol PP mungkin. Perkaranya kelar gitu. Dia 1 tahun 2 tahun lalu lah ramenya. Coba lu lihat. Orang lagi naik motor berhenti. Kami. Dia sampai masuk Alfa loh, masuk minimarket gitu. 1.000. Ini namanya malak ya, sorry malak. Tapi ya 11-12 gue ngeliatnya malah sama ini gitu, ketika udah dikasih uang bukannya bersyukur gitu, malah minta tambahin. Orang yang niatnya ngasih bantuan malah jadi ngasih emosi. Dan iya mungkin ya bunga-bunga itu jatuhnya kayak cuman kamuflase. Dan gue juga cukup membenci konsep mereka ngebawa anak kecil supaya meningkatkan rasa kasihan orang lain, yang meskipun ya kita nggak tahu itu anak dia atau bukan. Soalnya gue sempet nonton so-called investigasi tentang something gitu, dan setelah dicari tahu ternyata anaknya bukan anaknya dia gitu, itu cuman anak sewaan, quote and quote sewaan gitu. Di Jalan Jenderal Sudirman katanya. Nah ini, sampailah kita ke sebuah perkara yang waktu gue pertama kali ngeliat perkaranya ini lucu banget, karena ada seorang begal yang merampas seseorang di jalan. Ternyata yang dia rampas adalah istrinya.